Napoleon lahir di Corsica pada tahun 1769 dalam keluarga bangsawan kecil. Sejak usia muda, ia menunjukkan minat yang besar terhadap militer dan pendidikan. Setelah belajar di Akademi Militer di Prancis, ia mulai naik pangkat dengan cepat. Saat Revolusi Prancis pecah pada tahun 1789, Napoleon melihat peluang emas untuk menunjukkan bakatnya. Satu momen penting dalam karirnya adalah saat ia memimpin pasukan Prancis dalam pertempuran Toulon pada tahun 1793. Di sini, ia berhasil merebut kota yang dikuasai Inggris dengan strategi yang brilian, memanfaatkan posisi geografis untuk mendapatkan keuntungan. Kemenangannya di Toulon membawa perhatian pemerintah revolusioner dan membuka jalan bagi promosi cepatnya. Setelah kemenangan di Toulon, Napoleon diangkat menjadi jenderal. Pada tahun 1796, ia memimpin kampanye Italia melawan Austria. Dalam serangkaian pertempuran yang dramatis, ia menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dan membuat tentara Prancis meraih kemenangan demi kemenangan. Pertempuran seperti Lodi dan Arcole menjadi bukti kepemimpinannya yang tak tertandingi. Dengan kemenangan di Italia, popularitas Napoleon semakin meningkat, dan ia bahkan mulai memperluas pengaruh Prancis ke seluruh Eropa. Pada tahun 1799, ia melakukan kudeta dan menjadi konsul pertama, yang kemudian menjadikannya pemimpin de facto Prancis. Ia kemudian dinyatakan sebagai Kaisar Prancis pada tahun 1804, mengubah nasib negaranya dan memulai periode yang dikenal sebagai Kekaisaran Prancis. Kita beralih ke salah satu pertempuran paling terkenal dalam sejarah, Pertempuran Austerlitz, yang terjadi pada 2 Desember 1805. Dalam pertempuran ini, Napoleon menghadapi koalisi Rusia dan Austria yang ingin menggulingkannya. Dengan kecerdikan strategis, ia berpura-pura melemahkan posisi pasukannya untuk memancing musuh. Napoleon menempatkan pasukannya dalam formasi yang sangat strategis, dengan tujuan untuk memecah kekuatan musuh. Saat pasukan Rusia dan Austria bergerak untuk menyerang, Napoleon melancarkan serangan balik yang menghancurkan. Hasilnya, ia meraih kemenangan gemilang yang menegaskan dominasinya di Eropa. Kemenangan ini juga membuatnya dikenal sebagai jenderal yang tak terkalahkan, dan semakin memperkuat posisinya sebagai kaisar. Di tahun 1806, Napoleon menghadapi Prusia dalam pertempuran yang mengguncang fondasi kekuatan Prusia. Pertempuran Jena dan Auerstedt adalah dua pertarungan yang berlangsung pada hari yang sama, 14 Oktober 1806. Meskipun pasukan Prusia lebih besar, Napoleon membagi pasukannya menjadi dua dan menyerang dari dua arah berbeda. Dengan taktik yang cermat dan keterampilan dalam memanfaatkan medan, Napoleon berhasil meraih kemenangan di kedua lokasi. Kemenangan ini tidak hanya menghancurkan ambisi Prusia, tetapi juga mengubah peta politik Eropa. Setelah pertempuran ini, Napoleon menguasai Berlin dan mengatur koalisi Eropa sesuai keinginannya. Namun, tidak semua perjalanan Napoleon berjalan mulus. Pada tahun 1812, ia melancarkan invasi ke Rusia yang akan menjadi titik balik karirnya. Dengan lebih dari 600.000 tentara, Napoleon menyeberangi perbatasan, tetapi menghadapi tantangan yang monumental. Tak lama setelah memasuki Rusia, Napoleon dihadapkan pada taktik bumi hangus yang diterapkan oleh pasukan Rusia. Mereka mundur ke dalam wilayah yang lebih dalam, membakar sumber daya dan makanan yang bisa diambil oleh pasukan Prancis. Pertempuran Borodino, yang terjadi pada September 1812, adalah salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah, dengan ribuan korban di kedua belah pihak. Meskipun Prancis meraih kemenangan, kerugian besar dan kondisi cuaca yang ekstrim membuat pasukan Napoleon terpaksa mundur dari Moskow. Setelah kegagalan di Rusia, Napoleon menghadapi koalisi besar yang terdiri dari Rusia, Prusia, Austria, dan Swedia dalam pertempuran Leipzig pada tahun 1813. Pertempuran ini,
yang dikenal sebagai pertempuran bangsa-bangsa, menjadi salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah. Dengan lebih dari 600.000 tentara terlibat, pertempuran ini berlangsung selama 3 hari yang dramatis. Napoleon berusaha keras untuk mempertahankan kekuasaannya, tetapi pasukannya mulai kehilangan semangat dan kepercayaan. Dengan taktik yang tidak efektif dan kurangnya dukungan dari sekutunya, Napoleon mengalami kekalahan yang menghancurkan. Kekalahan ini menandai awal dari runtuhnya Kekaisaran Prancis, dan kekuatan Eropa mulai bersatu untuk mengusirnya dari Prancis. Setelah disingkirkan ke Pulau Elba, Napoleon kembali ke Prancis pada tahun 1815 untuk merebut kembali kekuasaan. Namun, ia segera menghadapi tantangan besar di pertempuran Waterloo, di mana ia berhadapan dengan pasukan Inggris di bawah pimpinan Duke of Wellington dan pasukan Prusia yang dipimpin oleh Gebhard Lebrecht von Blücher. Pertempuran ini berlangsung pada 18 Juni 1815. Napoleon berusaha keras untuk memanfaatkan keunggulan jumlahnya, tetapi masalah komunikasi dan taktik yang kurang efektif menyebabkan kekalahan. Meskipun awalnya tampak menjanjikan, serangan Prancis tidak berhasil. Akhirnya, dengan pasukan Prusia yang datang membantu, Napoleon terpaksa mundur. Kekalahan ini membawa akhir dari kekuasaannya dan ia ditangkap dan diasingkan ke Pulau Saint Helena, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya. Pelajaran dari perjalanan Napoleon mengajarkan kita tentang ambisi, strategi, dan konsekuensi dari kekuasaan. Dalam setiap kemenangan, ada pelajaran tentang kepemimpinan, dan dalam setiap kekalahan, ada hikmah tentang kerendahan hati dan pertimbangan. Kisah Napoleon adalah pengingat bahwa sejarah seringkali ditentukan oleh keputusan yang diambil dalam sekejap. Meskipun akhir dari karir Napoleon pahit, warisannya tetap hidup. Dia mengubah peta Eropa dan mempengaruhi banyak aspek pemerintahan, hukum, dan militer. Quote Napoleon, yang memperkenalkan prinsip-prinsip hukum yang modern, masih diterapkan di banyak negara hingga saat ini. Selain itu, sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh Napoleon membantu menciptakan generasi baru pemimpin dan intelektual. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk memberikan like, komen, subscribe, dan membagikannya kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan menjelajahi lebih banyak kisah menarik dari sejarah dunia.